Selamat datang Pak Suyanto ke Iya. sekolah kami, ke sekolah SMP 1 Kaliwungu, tepatnya di Pustapin, Oh iya. Pustakaan Taman Pintar. Pustakaan Taman Pintar ya? Iya. Namanya singkat apa? Pustapin. Pustakaan Iya. Pustakaan Taman Pintar, sesuai dengan namanya ya. Mudah-mudahan menjadikan sarana untuk anak-anak dalam rangka untuk ke depan menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat dengan pengkayaan keilmuannya melalui pustakaan itu ya. Amin. Terus gimana ini? Ide Puspintar ini dari mana ya? Ide namanya? Idenya diambil dari kami, khususnya tim akreditasi. Oh, Ketika gitu. itu menjelang akreditasi terus mencari untuk nama Pak dengan cara dari nama. seperti lomba kecil, kemudian mencari nama terus disisipkan, kemudian di-share ke Bapak Ibu guru untuk di vote. Oh, sampai ada foto juga ya, luar biasa ya. Berarti ini bottom up istilahnya, Ya, mengambil sesuatu yang memang dasarnya dari lingkungan sendiri. ya, Jadi nanti sense belongnya, rasa pemilikannya semakin kuat ya. ya. Jadi mereka diharapkan bisa punya kontribusi ya, biasanya gitu ya, punya kontribusi. Semoga. Nah, kontribusi awal mencurahkan ide-ide yang terbaik bagaimana menjadikan SMP 1 Kaliwungu SMP yang memang menginspirasi ya. Amin ya. Dengan seperti ini saya pikir Taman Pintar podcast ini juga merupakan suatu bentuk inspirasi. Meskipun sekolah lain sudah duluan, tetapi keunikan yang penting itu menjadi daerah tersendiri. Silakan podcast apa saja, tapi harus ada yang unik, harus dipikirkan bagaimana podcast di sini memiliki suatu konten-konten yang unik yang bisa diunggah dan anak-anak terinspirasi yang penting. Dan selama ini ketika membuat konten-konten itu peran anak-anak, guru dan sebagainya gimana? Untuk podcast ini memang menjadi salah satu keunikan di penguat untuk Pustapin. Kemudian ini nanti memang akan dikembangkan Pak. Jadi Ya. memang masih dalam proses. Oh, ya. Untuk kedepannya memang nanti bisa diisi oleh anak-anak maupun gurunya, sehingga bisa Pustapinnya itu menjadi suatu wadah atau sarana untuk bisa keluar lewat tampilan Iya. wawancara di podcast ini. Baik segala macam wawancara bisa digali di sini. Iya. Dan tentunya dari podcast ini nanti ada manfaatnya. Iya, saya pikir juga gini, mungkin ruangan ini kan statis, tetapi jangan lupa yang isi harus memilih konten-konten yang inovatif. Meskipun statis tampilannya, tetapi inovatif konten-konten yang tiap hari, tiap waktu kita usahakan. Jadi inovatifnya yang kita tonjolkan sebagai bagian dari hal-hal yang terbaik bagaimana SMP 1 Kaliwungu ini menginspirasi. SMP yang menginspirasi dimulai dari pustakaannya, lebih khusus podcastnya, gitu ya Bina. Iya, harapannya seperti itu. Dukungan dari sekolah gimana? Dari kebijakan sekolah? Tentunya sangat mendukung sampai ada seperti ini. Tentunya dari sekolah. Iya. Termasuk anak-anak juga sering pakai ya. Sekarang nih, kemarin sudah mulai latihan-latihan dan sudah bisa terlatih untuk menggunakan Iya. mesin-mesin atau perlengkapan yang ada di podcast ini. Oh iya. Ya sekali waktu mungkin dibedah suatu bentuk pembelajaran, tidak apa-apa. Sekali waktu saya diundang, mungkin nanti untuk bedah suatu kondisi di mana kurikulum merdeka itu harus dikenal. Kurikulum merdeka itu harus familiar di tingkat dulu. Kurikulum merdeka itu juga harus familiar di anak. Maka perlu nanti ada triangulasi ya, anak-anak, guru, pengawas. Itu luar biasa. Mungkin sekali waktu tambah ada satu lagi pemangku kebijakan sekolah. Kalau perlu kita manggil bupati untuk bisa podcast di sini ya. Kenapa tidak ya? Gitu. Kalau ada kesempatan yang Oke. Jadi dalam ini saya sampaikan selamat, luar biasa ini yang penting tadi. Meskipun dalam kondisi podcast itu ada sesuatu yang statis, menginspirasi, tetapi yang penting konten-kontennya itu adalah konten yang menginspirasi. bisa beragam ya Pak? Ya,
Pemberagamanya itu tidak hanya di konten-konten di pembelajaran, tapi dari itu ke pemberdayaan anak, mengantisipasi hal-hal yang buruk mungkin di sekolah. Yang paling krusial itu bullyingnya itu, jangan sampai ada, maka perlu sosialisasi lewat seperti ini. Ini kalau tersiar dengan baik, anak-anak bisa melihat, terus kemudian anak-anak bisa like sampai ribuan, wah itu nambah nilai jual sendiri, menjadi suatu podcast yang profit. Tidak hanya profit di keilmuannya, kontennya, tapi profit di secara ekonomi juga bisa. Dan bisa Jadi dimasukkan untuk perpustakaannya. iya, saya kira gitu. Jadi jangan terpancang dengan kondisi adanya ini, tapi lebih dari itu dalam bahasa tertentu misal di sini tambah berpikir out of the box ya, misalnya di luar dari kebiasaan itu suatu loncatan sendiri yang bagus untuk pemberdayaan. Bisa diisi tentang konten pembelajaran, bisa juga yang Iya. di luar pembelajaran mungkin masalah termasuk ini anak-anak. masalah anak juga Mungkin bisa juga ya. masalah anak. Terus tidak kalah penting bagaimana orang tua murid itu bisa menjadi guru di sini. Misalnya melalui ini dulu, atau dalam bahasa tertentu sekolah lain itu ada guru mengajar, orang tua mengajar, kemudian ada alumni mengajar. Itu luar biasa pengalaman. Nah, awalnya lewat ini podcast yang bagus ini menginspirasi, podcast yang menginspirasi, gitu ya. Jadi cerdas berkualitas. Oh iya, sesuai dengan momen yang kita branding. Termasuk ini saya ingat cerdas berkualitas itu dalam rangka branding sekolah menjadi suatu yang bisa tadi awalnya menginspirasi, kemudian menjadi suatu bentuk kalau orang mengatakan study branding, ya, study komparatif ya, bahasa Inggrisnya study komparatif yang menjadikan suatu rujukan. Kalau sudah rujuk pada suatu kondisi perpustakaan yang bagus, podcast yang bagus seperti ini kan sangat informatif untuk mereka untuk pembelajaran. Jadi sifatnya edukatif untuk semuanya, edukatif for all, ya, semuanya. Mungkin kendala-kendala apa yang selama ini sebagai ketua ya, apa istilahnya kepala perpustakaan ya, kendalanya yang kurang mungkin apa? Memang kalau untuk kendala perpustakaan mungkin dimanapun ada Pak, karena anak sudah pegang HP zaman now ya, kemudian yang dilihat itu hal-hal yang praktis saja, semacam game atau film-film seperti itu, sehingga salah satu itu yang menjadi penyebab anak-anak malas untuk membaca, khususnya fisik. Maka dari itu tujuan kami untuk mengembangkan terutama desain dari perpustakaan Taman Pintar ini salah satunya good looking dulu. Kemudian mengambil tema daerah kita itu Kaliwungu, sehingga ambil warna yang ungu dan ungu ini, kemudian setelah good looking ini, terus salah satunya menjadi keunikan podcast ini tadi, sehingga bisa menjadi sarana mungkin di dunia maya dilihat mungkin konten-kontennya yang mungkin tadi bermanfaat, sehingga dilihat dari podcastnya, podcast ini dari mana, dari perpustakaan, bisa menjadi keunikan tadi bahwa bisa mengembangkan segala sesuatunya melalui perpustakaan. Saya tertarik dengan satu diksi yang bilang pilih ya, Belina, yaitu awal-awal penelitian mengatakan ini suatu hal yang sangat membanggakan, kemudian mencoba untuk awal adalah good looking. Good looking itu sesuatu yang menarik, yang mengundang seseorang untuk bisa mendekat, setelah mendekat bisa mengetahui di dalam, setelah mengetahui di dalam bisa tahu manfaatnya. Jadi istilah good looking ini sentuhan awal. Kalau nek wong Jawa itu dipupuri dhisik nanti sudah menarik maka akan mengundang. Salah satunya ini adalah nanti menjadi magnet untuk anak-anak supaya mereka tertarik ke sini, bisa berdinamika di sini. Kalau perlu suasananya dibuat suatu kondisi yang nyaman, kemudian saya tadi lihat di sebelah sana sampai sana itu kalau perlu tambah kantin kecil untuk melayani anak. Harapannya nanti ke depan seperti itu Pak, ada
kafe baca. Iya, kafe baca. Meskipun kafe baca ada, kafe beneran ada apa-apa di Kafe dalam. baca maksudnya baca di sini sambil makan. Oh Memang iya, oke. ada perpustakaan yang sudah mengembang seperti itu. Iya, Kalau itu dulu kan dalam perpustakaan tidak boleh sambil makan Makan, karena nanti bisa merusak pakai buku ya, iya. nanti ada mendatangkan tikus. Tapi ya, atau gini aja Bu, di daerah luar yang memang untuk kafe di luar baca. untuk kafe khusus, tapi bisa dimasuk atau tidak. Yang penting anak-anak ketika dia memerlukan suatu asupan yang untuk menguatkan mereka di dalam membaca buta di sini, memang salah satunya ada makanan kecil, minuman kecil yang itu memang aman lah mereka. Jadi selain kenyamanan, suasana yang enak, ada asupan-asupan yang memang disediakan, nanti jadi profit juga tidak apa-apa, tidak masalah. Iya, sampai seperti itu. Kalau tempat ibadah juga menyatu di sini kan tidak apa-apa. Itu luar biasa. Tambah satu lagi yang depan itu taman-taman baca yang bagus, bisa dibuat suatu area teras depan itu. Area teras depan itu kalau bisa dimanfaatkan. Ya, untuk taman baca itu ada pintu gerbangnya khusus depan sama sana. Itu menjadi area nilai tambah perpustakaan. Harapannya ke depan seperti Iya. itu Pak, karena masih ada waktu. Oktober kan nanti masih ada waktu dengan bisa lihat. Yang penting untuk awal-awal misalnya harus unggah tentang konten-konten yang ada, tulisannya dulu nggak apa-apa. Nanti setelah itu ada visitasi, ya setelah visitasi itu jauh lebih baik dari konten yang diunggah gitu, gitu. Jadi ada progres. Ya. Selain tadi yang good looking tadi, juga tetap mengusung muatan lokal supaya Iya. anak-anak itu mengenal bahwa di sekitar SMP kami ini ada UMKM yang ada jenis pekerjaan yang bisa Iya. penghasilan itu walaupun sedikit tidak apa-apa, seperti gambar-gambar tentang market juga tentang ada industri di dalamnya, kemudian rokok kretek, kemudian batik, dan juga UMKM yang mengusung di daerah Itu dalam bahasa dicetak. Ulu menjadi suatu bentuk pemahaman tentang karakteristik satuan pendidikan. Di situ ada 5 variabel: siswa, gurunya, lingkungannya ini. Nah, kemudian bagaimana branding sekolah ini? Brandingnya ya macam-macam, lewat podcast, perpustakaan yang baik, pelayanan yang baik, BK yang baik. Di sini tidak ada perlindungan, ya zero tentang perlindungan dan sebagainya. Sampai pada satu hal di mana yang kelima ini adalah bagaimana panjenengan seluruh stakeholder ini bisa berkontribusi dalam rangka menghubungi para pemangku-pemangku kebijakan di sekolah ini. Dimulai dari yang paling dekat, RT. Di sini tuh areanya ikut RT mana mungkin jarang, ya kan? Pak RT itu siapa? Misalnya nggak tahu kan? Tapi ada guru sini mungkin bisa. Gitu. Pemangku kebijakan itu memang yang paling dekat dengan ini, karena keamanan sekolah semuanya itu Pak RT atau tetangga yang paling dekat, ya kan itu. Baru menginjak ke Pak RW, Pak Desa, Pak Camat, bahkan Bupati. Itu memang perlu dijalin dalam satu kondisi tertentu. Nanti akan menjadi suatu branding sekolah. Itu yang mungkin harus juga dikuatkan. Ya, sebetulnya sudah ada penguatan, sudah ada kerjasama dengan Balai Desa Pak. Balai Desa Gitu ya. Garung Lor dan juga Garung Kidul. Ini area ikut dulu. Kalau ini Kedungdowo. Nah itu nantinya paling tidak melalui tadi seperti Pak RT tadi mungkin tahu seperti ini tadi sebagai sarana promosi. Iya, betul. SMP 1 kali. Wah, saya lihat gini, misalnya Pak RT sekali waktu dipanggil ke sini, mungkin agak malu-malu nggak apa-apa, tapi kan, ternyata SMP Kalungmu ini dia akan menjadi promotif aktif untuk SMP ini pada khalayak publik, kayak gitu. Jadi publik itu memang perlu mengenal dari orang-orang dekat yang sebagai tetangga yang menikmati bahasanya, yang menikmati sekolah ini itu kan menjadi paket. Ada apa di dalamnya kan? Gitu, luar biasa.
Jadi terima kasih, saya diberi kesempatan ini hal yang luar biasa. Jarang sekolah yang seperti ini, undang ini, dan ke depan mungkin kita tindakan yang lebih dalam tentang kurikulum merdeka lebih dalam, wawancara tentang itu, kemudian pembelajaran yang baik, bagaimana kan bisa aja. Nanti kita tindakan kalau Pak. Pokoknya saya tindakan aja. Terima Ya, kasih Bapak Eko. terima kasih juga Bu Lina. Oke. Terima kasih masukannya. Sip, ya, dalam hal ini sudah ada satu fasilitas yang luar biasa dengan tindakan sebaik-baiknya. Yang terpenting bagaimana mulai sekarang menjalin hubungan yang terbaik, mengkomunikasikan semua stakeholder di sini supaya mengenal. Seperti itu. Sudah siap ya? Ya. Salam literasi Pak. Salam literasi, oke. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Literasi untuk kesejahteraan, oke.